Taib. Untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya kami mempersilakan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Suara saya jelas ya, Ustaz Rafdi? Jelas, Ustadz. Baik, Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil huda wa ja'alana minal muslimin. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bermajelis ilmu dalam rangka mengkaji nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ya syukran kepada Ustaz Rafdi ya atas mukaddimahnya. Ya barakallahu fikum. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama dan juga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu. Ya, alif lam, kemudian ha, kemudian ya musyaddadah dengan kasrah, lalu kemudian ya musyaddadah dengan dhammah. Al-Hayyu. Ya. Kalau Al-Hayyu dengan satu ya, maka itu bermakna maha hidup. Tapi kalau Al-Hayyu itu bermakna ya, maha pemalu. Jadi makna dari nama Allah Al-Hayyu atau Al-Hayyu adalah maha pemalu. Allah Subhanahu wa taala disifati sebagai Tuhan yang maha pemalu. Ini disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam Al-Qur'an. Dia sendiri yang menyandarkan sifat malu itu pada zatnya. Akan tetapi sifat malu yang ada pada Allah itu tidak sama dengan sifat malu yang ada pada manusia. Sifat malu yang ada pada manusia adalah adanya rasa canggung, adanya rasa ya, tidak suka, atau adanya rasa takut kalau melakukan suatu hal di hadapan manusia. Itulah rasa malu yang ada pada diri makhluk. Adapun rasa malu yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya berbeda dengan sifat malu yang ada pada makhluk. Ya, kalau kita berbicara tentang sifat Allah, maka selalu kita hadirkan kaidah dalam firman Allah, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah itu maha mendengar dan maha melihat, tapi pendengaran dan penglihatannya tidak menyerupai pendengaran dan penglihatan siapapun dari kalangan makhluk. Demikian pula kalau kita menyifati Allah sebagai zat yang maha pemalu, kita tidak boleh kemudian menyamakan sifatnya ini dengan sifat makhluk. Kita katakan dia memiliki sifat malu sebagaimana yang dia sebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad dalam hadis-hadisnya. Tetapi sifat malu ini tidak sama dengan sifat malu yang disandang oleh makhluknya, yang berupa rasa canggung, tidak suka, atau adanya rasa takut ketika melakukan suatu hal di hadapan makhluk yang lain. Sifat malu pada diri manusia merupakan sifat yang
positif. Karena sifat malu pada diri manusia biasanya memunculkan rasa takut, rasa canggung untuk melakukan keburukan di hadapan orang lain. Dan rasa malu inilah, para pemirsa sekalian, rasa malu inilah yang menghalangi dari mayoritas kaum muslimin untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia tidak diberikan rasa malu oleh Allah, maka semua mereka pasti akan bermaksiat dan tidak akan pernah peduli. Jadi kebanyakan orang tidak bermaksiat kepada Allah, tidak meminum minuman keras, tidak berjudi, tidak melakukan perbuatan buruk dan sebagainya, itu karena Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan dalam dirinya rasa malu. Banyak para remaja dan remaji, walaupun sekarang Masya Allah, para pemuda-pemudi, remaja-remaja sekarang tidak lagi punya rasa malu. Tapi banyak juga di antara mereka yang tidak bermaksiat kepada Allah, yang tidak pacaran, yang tidak mengganggu lawan jenis dan sebagainya. Faktornya adalah karena mereka masih memiliki rasa malu. Kapan rasa malu ini hilang? Atau kapan rasa malu ini berkurang? Maka seorang hamba rentan untuk melanggar batasan-batasan Allah, rentan untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'." Kata Rasulullah, sesungguhnya di antara ucapan hikmah para nabi, ajaran hikmah para nabi yang masih dihafal oleh manusia adalah, kalau engkau tidak merasa malu, lakukan apa saja semaumu. Ini bukan perintah. Kalau engkau tidak malu, lakukan apa saja yang engkau mau. Ini bukan perintah, tapi ini ancaman. Kalau engkau tidak lagi memiliki rasa malu, lakukan sekehendakmu. Kerjakan apa saja semaumu. Tapi ingat, pasti ada hukuman dan akibatnya. Sebagaimana kita mengatakan kepada orang lain, lakukan semaumu. Kita sudah kesal pada seseorang, kita mengatakan kepadanya lakukan semaumu. Bukan berarti lakukan semaumu. Ucapan seperti ini merupakan perintah untuk dirinya agar melakukan semua yang dia kehendaki, tidak, tapi ini ancaman. Demikian pula hikmah, kalau engkau tidak lagi malu, lakukan semaumu. Tapi ingat, semua perbuatan pasti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu inilah juga yang menjadi karakter bagi laki-laki dan wanita. Tapi rasa malu ini lebih banyak ada pada diri kaum wanita. Rasa malu ini lebih banyak terdapat pada diri kaum wanita. Kenapa? Karena memang kaum wanita memiliki sifat yang lebih lembut, lebih halus, lebih memiliki rasa malu dibandingkan daripada laki-laki. Oleh sebab itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyifati dua putri Nabi Syuaib dengan rasa malu dalam surah Al-Qasas. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Salah seorang di antara putri Yakub yang telah dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam datang kepada Nabi Musa dalam keadaan merasa malu. Ini seharusnya menjadi karakter kaum wanita. Dia ketika berbicara dengan seorang laki-laki harusnya merasa malu. Harusnya merasa malu. Demikian pula laki-laki kalau berbicara dengan perempuan hendaknya merasa malu. Jangan kemudian seperti berbicara dengan laki-laki yang lain. Jadi karakter malu atau sifat malu merupakan karakter yang terbaik. Dalam beberapa hadis Rasulullah mengatakan, innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Bahwa rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan memang demikian. Rasa malu itu tidak ada pada diri seorang hamba kecuali
akan memberikan buah positif pada diri. Adapun rasa malu untuk berbuat kebaikan, rasa malu untuk berbuat kebaikan, kata para ulama, ini bukan sifat malu yang hakiki. Ini namanya sifat kepengecutan. Orang yang takut berbuat kebaikan, orang yang takut membela kebenaran, orang yang seperti ini adalah orang yang pengecut dan bukan orang yang malu. Beda antara pengecut dengan malu, beda-beda tipis. Antara orang yang pengecut dengan orang yang malu. Malu itu semuanya pada kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, innal haya'a la ya'ti illa bi khair, dalam Sahih Al-Bukhari. Adapun sifat malu yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka adalah sifat malu yang hakiki yang tidak sama dengan sifat malu para hamba. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ya'la ibnu Umayyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jal hayyun sittirun yuhibbul haya'a was sitr. Allah itu maha pemalu lagi maha menutupi. Dia mencintai rasa malu dan sifat menutupi. Fa idza tasala ahadukum falyastatir. Kalau salah seorang kalian mandi, maka hendaknya dia menutup dirinya. Jangan mandi di hadapan orang lain. Hendaknya ada yang bisa menjadi hijab antara dia dengan orang lain. Jadi Allah adalah maha pemalu. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu an, inna rabbakum hayyun karim istahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah maha pemalu lagi maha dermawan. Dia malu dari hambanya kalau hambanya mengangkat kedua tangannya berdoa, dia malu untuk menolak doanya tersebut. Itulah Allah. Dia malu menolak doa-doa kita. Makanya kalau seorang hamba berdoa kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan memenuhi syarat dan ketentuan doa, maka Allah pasti akan kabulkan. Syarat dan ketentuan doa itu tentunya dengan keikhlasan, dengan memelas kepada Allah, dengan kekhusyuan, sungguh-sungguh berdoa. Kemudian berdoa pada hal-hal yang baik, bukan pada kezaliman. Maka Allah pasti akan mengabulkan. Allah malu untuk menolak doa-doa yang seperti itu. Tapi mungkin saja ada yang bertanya di antara kita semua. Saya sudah banyak berdoa tapi Allah tidak kabulkan. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan dalam bukunya Sayyidul Khawatir, bahwa doa tidak dikabulkan itu sebabnya adalah karena tidak sesuai dengan ketentuan dan adab-adab doa. Kalau doa kita sudah sesuai dengan adab-adabnya, insya Allah Allah akan kabulkan. Tapi kalau kita merasa saya sudah melaksanakan adab-adab doa secara sempurna, tapi belum juga dikabulkan, maka kata Ibnu Jauzi rahimahullah, maka hendaknya husnudzon kepada Allah. Hendaknya husnudzon kepada Allah. Bagaimana cara husnudzon? Yang pertama, kita merasa bahwa Allah menunda doa itu untuk maslahat kita. Jangan sampai doa itu Allah tunda pengabulannya untuk kemaslahatan diri kita. Seandainya Allah mengabulkan doa itu sekarang, maka mungkin hal itu akan berimplikasi negatif, berkonsekuensi buruk pada diri kita. Makanya Allah menundanya. Jadi kadang doa kita itu tidak terlaksana kecuali pada tahun setelahnya, pada 2 tahun setelahnya dan sebagainya. Sebagaimana misalnya beberapa ustadz, masya Allah, doa mereka untuk punya anak tidak terrealisasi kecuali setelah 10 tahun. Apa faktornya? Faktornya adalah bahwa Allah lebih tahu maslahat dalam pengabulan doa. Allah lebih tahu maslahat, kapan waktunya, di mana tempatnya,
Ya. Dan bagaimana kondisi. Kadang kita mohon kepada Allah untuk diberikan rezeki anak, tapi belum datang-datang. Yakinlah husnudzon kepada Allah bahwa Allah menundanya untuk suatu hikmah. Jangan sampai ketika Allah memberikannya sekarang, mungkin hal itu akan membuat kita bermaksiat kepada Allah. Akan membuat kita sengsara di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Husnudzon kepada Allah bahwa dia menundanya untuk hikmah tertentu. Yang kedua, Allah tidak mengabulkan doa itu. Kita husnudzon. Allah mungkin tidak mengabulkan doa itu. Tidak ada problem. Tidak ada problem. Kenapa tidak ada problem? Karena Allah lebih mengetahui maslahat kita antara mengabulkan doa kita atau tidak. Ya, Allah kadangkala tidak mengabulkan doa kita. Karena kalau dia mengabulkan doa kita, hal itu akan menjadi sebab kebinasaan kita. Menjadi sebab kita masuk neraka, menjadi sebab kita sengsara, binasa, dan sebagainya. Makanya Allah kadang tidak mengabulkan doa kita. Betapa banyak orang-orang kaya ketika masih miskin berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki. Ketika diberikan rezeki, mereka malah suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Ya, bukan sedikit. Ya. Dan orang yang paling banyak bermaksiat adalah orang-orang kaya. Ya. Orang yang paling banyak bermaksiat kepada Allah adalah orang-orang kaya. Ya. Makanya ya, kadang Allah tidak mengabulkan doa. Tapi ingat, ketika Allah tidak mengabulkan doa, maka bukan berarti Allah tidak memiliki rasa malu. Tidak. Ketika Allah tidak mengabulkan doa Anda, padahal doa Anda sudah sesuai dengan adab-adab syar'i, maka Allah tetap merasa malu. Karena Allah merasa malu dalam karena Allah merasa malu ketika tidak mengabulkan doa, maka Allah memberikan kompensasi dari doa-doa yang dia tidak kabulkan. Apa kompensasi doa? Kompensasi doa itu ada dua. Ya. Jadi doa itu ada ganti ruginya. Ya. Bukan seperti kita di dunia meminta kepada gubernur, ya, membuat proposal pada gubernur, bupati. Kalau tidak, ya, kalau tidak setuju, ya tidak ada ganti ruginya. Tapi beda dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa kepadanya, dia tidak kabulkan. Ya, kalau dia tidak kabulkan, maka ingat Allah tetap merasa malu. Makanya Allah memberikan ganti rugi dari doa-doa yang dia tidak kabulkan. Apa ganti ruginya? Ada dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengganti rugi doa itu dengan perlindungan yang dia berikan kepada kita dari berbagai macam musibah dan kebinasaan. Ya. Kadang-kala ada orang yang terkena serangan jantung. Tapi alhamdulillah bisa selamat. Ya. Ada orang yang hampir kecelakaan maut. Tapi alhamdulillah dengan cara yang ajaib dia selamat. Cuma mungkin mobilnya hancur atau motornya hancur. Dia luka sedikit atau ya tidak atau lukanya tidak parah. Ya, semua itu merupakan kompensasi ganti rugi untuk doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Itu semua ganti rugi, kompensasi dari Allah untuk semua doa yang belum dia kabulkan. Yakinlah bahwa keselamatan kita dari berbagai macam bencana, musibah, itu kompensasi dari doa kita. Kemudian kompensasi yang kedua adalah doa yang Allah tidak kabulkan, Allah akan ganti rugi di akhirat. Allah akan ganti rugi di akhirat. Ya, makanya para ulama dan orang-orang saleh, mereka kadang berharap doa-doa mereka ya, tidak perlu dikabulkan di dunia. Mereka berharap doa-doa mereka diganti rugi oleh Allah di akhirat. Kenapa? Karena kalau Allah mengganti rugi, ya memberikan kompensasi bagi doa kita di akhirat, itu artinya kita menjadi orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dalam Musnad Ahmad, dalam Mustadrak Al-Hakim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, "Ma min muslimin yad'u bida'watin illa a'tahu Allahu biha ihdatsalah." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan salah satu dari doa. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah melainkan Allah akan memberinya salah satu dari tiga. Imma
an yu'tiyahu Allahu mithla masal. Yang pertama, Allah mengabulkan doanya seperti permintaan. Au yasrifallahu biha anhu minas su'i mithlah. Atau Allah akan menggantikan doa itu dengan perlindungan dirinya dari keburukan. Yang ketiga, au an yaddakhirallahu lahu yaumal qiyamah. Allah menabung doa tersebut dan akan diberikan kepadanya sebagai ganti rugi di hari kiamat. Makanya ketika para sahabat mendengarkan hadis ini, mereka kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, idzan nukthir. Wahai Rasulullah, kalau begitu kami mau memperbanyak doa saja. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar. Karunia Allah lebih banyak. Karunia Allah lebih banyak. Walaupun kalian berdoa setiap 1 detik. Lalu setiap detik itu Allah kemudian mengabulkannya kepada kalian semua. Tetap saja perbendaharaan Allah tidak akan berkurang. Tetap saja perbenaran, kekayaan Allah tidak akan pernah berkurang. Karena karunia Allah lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dari hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ijtama'at al-ins wal jin awwaluhum wa akhiruhum fi sa'idin wahid. Fas'alu kullu wahidin minhum mas'alatah. Ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr." Kalau seandainya manusia dan jin dari sejak awal mereka ada sampai pada hari kiamat dikumpulkan, berapa? Mungkin puluhan miliar. Dikumpulkan pada suatu tempat. Setiap mereka memohon kepada Allah semaunya, apa yang dia minta. Puluhan miliar. Setiap orang meminta kepada Allah untuk hajat tertentu. Semaunya. Kemudian Allah mengabulkan setiap permintaan mereka dari mereka. Itu tidak akan pernah mengurangi perbendaharaan Allah. Tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah sebagaimana jarum dimasukkan ke laut kemudian dicabut, itu sama sekali tidak akan mengurangi air laut. Jadi Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak mengabulkan doa para hambanya. Bahkan kalau dia pun tidak mengabulkan doa hamba, maka dia malu untuk tidak memberikan kompensasi dan ganti rugi. Itulah kemurahan, kasih sayang, kelembutan dan perhatian Allah kepada kita semua. Jadi cuma kita saja yang selalu rakus, kita saja yang selalu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rakus dengan dunia, rakus dengan kehidupan yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala adalah seorang Tuhan, sosok yang sangat penyayang. Subhanallah. Dia adalah sosok yang sangat penyayang. Memiliki rasa malu yang sangat besar. Bayangkan kalau kita meminta kepadanya, subhanallah, dia malu untuk tidak mengabulkan doa kita. Bahkan kalaupun dia tidak mengabulkan doa kita karena hal itu akan berimplikasi negatif kepada kita, dia tetap malu untuk tidak memberikan ganti rugi, subhanallah. Bahkan kadang ganti rugi dari doa itu lebih besar daripada pengabulan doa. Allah lebih mengetahui masalah. Lalu apa buah positif dari keimanan bahwa Allah itu bahwa Allah itu maha pemaaf? Apa manfaat ketika mengetahui bahwa Allah itu maha pemaaf? Manfaatnya adalah bahwa kita wajib mengimani rasa malu ini sebagai salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebuah kewajiban. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha la yastahi an yadriba mathal. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan. Itu berarti
Allah memiliki rasa malu karena dia kadang tidak merasa malu untuk menerangkan kebenaran. Tentu Allah tidak malu untuk menerangkan kebenaran. Tapi dia juga malu pada beberapa hal. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, Inna Allah hayyun karim. Sungguhnya Allah itu maha pemalu lagi maha. Jadi keimanan, keyakinan bahwa Allah memiliki rasa malu merupakan bagian dari agama kita. Kenapa kita harus mengimaninya? Ya, kita mengimani bahwa tadi termasuk doa, bahwa ketika kita berdoa, Allah malu untuk tidak mengabulkan. Itu harus kita imani. Termasuk ya, termasuk bahwa termasuk termasuk bahwa Allah itu malu ya, kalau menzolimi hamba. Allah itu malu kalau menzolimi hambanya. Makanya kita juga manusia hendaknya merasa malu untuk berbuat dosa dan menzolimi manusia. Itu salah satu buah positif dari ya, keimanan kita kepada Allah sebagai Maha Penyayang. Kemudian di antara buah positif dari keimanan kepada Allah sebagai Maha Pemalu adalah bahwa Allah mencintai orang-orang yang pemalu. Allah mencintai orang-orang yang pemalu. Inna Allah hayyun sittir yuhibbul haya wasitr. Allah itu Maha Pemalu lagi Maha menutupi dan dia mencintai rasa malu dan sikap menutupi aib orang lain. Ini menjadi dalil yang sangat jelas bahwa Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat malu. Subhanallah. Kalau kita tidak memiliki rasa malu, kita akan melaksanakan berbagai macam kemaksiatan. Tapi ingat, rasa malu yang dianggap sebagai amal soleh oleh Allah adalah rasa malu yang didasarkan pada keikhlasan. Rasa malu ini didasarkan pada keikhlasan dan ketaatan pada agama. Kalau ada orang mengatakan, saya malu ya, bermaksiat karena akan dilihat orang, malu hanya karena akan dilihat orang, maka itu tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Tapi kalau dia mengatakan, saya malu untuk bermaksiat kepada Allah, karena saya malu kepada Allah juga, ya, malu di hadapan manusia. Selain malu kepada Allah juga, malu di hadapan manusia. Maka kita katakan, ini menjadi suatu amal yang saleh. Ya, menjadi suatu amal yang saleh. Jadi Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat pemalu. Di antara buah positif dari keimanan kepada Allah sebagai Maha Pemalu adalah bahwa rasa malu itu harus selalu diniatkan untuk Allah Subhanahu. Bahwa kita malu ini karena Allah, bukan karena pujian manusia, bukan karena untuk ya, terlihat baik di mata manusia. Tidak. Ya. Kita merasa malu karena kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada niat ya, agar tidak dicela oleh manusia, hendaknya niat-niat seperti itu tetap menjadi niat yang tidak dominan. Ya. Kita hendaknya rasa malu kita demi ketaatan kepada Allah hendaknya 70%, 60%. Adapun rasa malu terhadap manusia hendaknya sedikit, 20%, 30%. Ya. Agar bisa bernilai ibadah. Adapun kalau rasa malu kita kepada manusia lebih besar daripada rasa malu kita kepada Allah, maka itu tidak akan berpahala. Itu tidak akan berpahala sama sekali. Ya. Baik. Saya kira sampai di sini kajian kita terkait dengan rasa malu ini. Ya, ya, kalau ada pertanyaan dipersilakan.
Baik, Ustaz, kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan atas materi pengantar yang telah disampaikan. Selanjutnya kita beralih ke materi atau ke agenda berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk silakan diketik di kolom komentar di Zoom, atau bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan raise hand untuk kemudian kami persilahkan untuk berbicara. Baik, kita mulai dengan pertanyaan. Oke, ada satu orang di Zoom atas nama Fatia Gumaisa. Kepada Fatia dipersilahkan. Bismillah, Afwan sudah, bukan sudah, maksudnya kedengaran Ji suaranya. Kedengaran, silahkan dilanjutkan pertanyaannya. Ya, baik. Bismillah, syukron sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Eh, Baik, Ustadz, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan adalah perihal doa-doa yang Ustadz bahas tadi, bahwa selama ini kalau saya berdoa itu terkadang saya khawatir atau was-was ketika eh, meminta sesuatu kepada Allah, tapi di akhir doanya tidak meminta keselamatan. Misalnya saya meminta ingin mobil, tapi saya lupa meminta keselamatan untuk keluarga saya maupun hal-hal lain. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya mendapati banyak video ataupun postingan-postingan orang baik di media sosial Instagram, Facebook maupun TikTok, paling banyak di TikTok, mengatakan bahwa jangan berdoa hanya meminta kebaikan dunia tanpa meminta keselamatan, karena doa itu ada sanksinya jika kita meminta sesuatu yang baik untuk kita dan tidak meminta keselamatan kepada Allah setelahnya, maka eh, ada hal-hal yang akan diambil oleh Allah. Misalnya saya tadi minta doa dan saya lupa minta keselamatan terhadap keluarga saya, maka eh, bisa saja Allah mengabulkan, Allah akan memberikan saya mobil, tapi ada salah satu dari keluarga saya yang meninggal, atau ada hal-hal yang terjadi pada saya di tempat kerja dan lain-lain. Yang saya pahami dari orang-orang, postingannya orang-orang seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan, Ustadz. Syukron. Baik, kepada narasumber kita, Ustaz Maulana, silakan dijawab, Ustaz. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Terkait dengan adab doa, ya, Afan, saya matikan videonya Ustaz Rafdi, saya khawatir sinyal bermasalah. Iya, Ustaz, Terkait sempat dengan adab doa, memang terputus adab doa, videonya. hendaknya kita tidak meminta dunia saja. Ya. Kita minta, wahai Allah, ya Allah berikan saya rezeki. Tidak. Ya. Ketika kita minta rezeki kepada Allah, kita juga hendaknya berdoa agar rezeki itu menjadi berkah bagi kita di dunia dan di akhirat. Jadi ketika berdoa jangan hanya terfokus pada anugerah dunia, tapi juga hendaknya diiringi dengan anugerah akhirat. Makanya dalam Al-Quran, Allah mencela orang-orang yang hanya meminta dunia dan tidak meminta kebahagiaan akhirat. Waminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ya, di antara orang-orang ada yang mengatakan, ya, wahai Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Mereka itu, kata Allah, tidak mendapatkan apapun di akhirat. Karena mereka hanya menginginkan kepada Allah persoalan-persoalan dunia. Makanya, kalau kita berdoa kepada Allah, hendaknya memang selain berdoa terhadap urusan duniawi, juga berdoa kepada Allah untuk meminta hal-hal yang bersifat ukhrawi. Ya, makanya selalu doa kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena doa ini doa Rasulullah yang paling umum. Ya, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itulah doa yang paling umum. Kenapa doa yang paling umum dan selalu dijadikan sebagai doa terakhir? Kenapa doa terakhir? Karena doa ini sudah mencakup seluruh permintaan kebaikan. Ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah 1 jam, itu tidak mungkin kita menyebutkan berbagai macam kebaikan yang kita minta.
Ya. Ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu sudah mencakup segala hal. Ya, oleh sebab itu ya seperti yang tadi saudari sebutkan, memang di antara adab doa adalah tidak hanya memohon persoalan dunia semata, tapi juga berharap kepada Allah atau berdoa kepada Allah agar persoalan dunia yang kita mohon itu diberikan keberkahan dan dijadikan sebagai sumber keselamatan di dunia dan di akhirat, sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Misalnya kita berdoa tentang panjang umur, ya Allah panjangkanlah umur saya. Jangan hanya berdoa panjang umur. Ya. Tidak ada manfaatnya kalau hanya berdoa panjang umur. Tapi dibarengi dengan, ya Allah panjangkanlah umur saya di atas ketaatan dan di atas kesehatan. Ya. Kenapa di atas ketaatan? Karena panjang umur itu bermanfaat kalau kita istiqomah, taat kepada Allah. Kalau panjang umur tapi bermaksiat, lebih baik mati ya, daripada memperbanyak dosa. Ya. Demikian pula kita memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan. Kenapa kesehatan? Misalnya, karena panjang umur tapi sakit-sakitan, itu lebih baik mati. Ya, kan memperberat diri sendiri juga memperberat orang lain. Ya. Ya. Makanya kita selalu memohon kepada Allah agar sehat, agar kita bisa beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kalau memohon keduniaan, hendaknya diberi dengan permohonan keberkahan dan agar ia menjadi sumber kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Seperti ya Allah berikanlah saya rezeki. Iya. Jangan hanya berikanlah saya rezeki, bilang berikanlah saya rezeki yang berkah yang bisa menjadi faktor saya semakin taat kepada. Itu seperti hal di doa-doa yang seperti itu. Iya. Ya, misalnya memohon jodoh, misalnya meminta kepada Allah agar diberikan jodoh yang baik, hendaknya diberi dengan ya agar semua itu bisa menjadi sarana kita bisa beribadah kepada Allah. Ya, itulah doa yang terbaik. Ya. Adapun doa hanya meminta duniawi, tentunya ini ya kalau setiap berdoa meminta persoalan duniawi, tentunya ya doa yang kurang. Ya, kadang bisa bisa ya menjadi doa yang buruk kalau hanya dunia saja yang dipikirkan, atau bisa menjadi doa yang kurang baik, yang kurang sempurna. Ya. Adapun pernyataan kalau kita hanya meminta dunia kemudian ada salah seorang keluarga kita yang meninggal, itu tidak benar. Ya. Ya, itu tidak benar. Kalau kita hanya minta dunia lalu ada keluarga kita yang meninggal, ada rezeki kita yang tidak datang, itu tidak benar. Ya. Itu anggapan yang tidak benar. Ya. Dan tidak perlu mendengar ya ustaz-ustaz di TikTok, di Instagram, Facebook dan lain-lain yang mengatakan seperti itu. Ya, dan saya nasihatkan supaya ustadz-ustadz yang kita dengar di TikTok, Facebook, Instagram dan lain-lain itu hendaknya, atau di YouTube, hendaknya ustadz-ustadz yang memang sudah dikenal dengan keilmuan. Ya, jangan mendengarkan ustadz yang sembarang, jangan. Dengarkan para ustadz yang sudah dikenal dengan keilmuan. Ya. Menuntut ilmunya sangat bagus, sudah lama menuntut ilmu. Ya, dikenal dengan keistiqomahannya, ibadahnya. Ya, jangan sembarang mendengarkan. Ya, setiap penceramah didengarkan. Itu tidak juga benar. Ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Saya bisa syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, kita ada peserta yang raise hand di sini atas nama Aswan dari DPD Kota Jayapura. Kepada Aswan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, syukron Ustaz atas waktunya diberikan. Mungkin kami langsung saja bertanya, Ustaz. Kami mau bertanya bagaimana pandangan ulama salaf ya, atau ulama sekarang yang terkait dengan Taqiyuddin An-Nabhani, Ustaz, yang salah satu lulukan beberapa ada beberapa ormas ya yang menjadikan buku beliau itu sebagai rujukan dalam belajar ilmu agama, Ustaz, yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Ustaz. Bagaimana pemahaman beliau terkait dengan akidah atau hal-hal yang lain, dan bagaimana dan apa manhaj beliau, Ustaz? Mungkin itu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ini pertanyaan berat ini. Ya.
Allahu musta'an. Ya. Taqiyuddin An-Nabhani, para pemirsa sekalian, adalah pendiri Hizbut Tahrir. Taqiyuddin An-Nabhani adalah pendiri Hizbut Tahrir. Ya, kalau mengetahui beliau, ketahui Hizbut Tahrir. Itulah yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Ya, beliau tentunya seorang ya tokoh Islam yang juga memiliki ilmu. Tapi ya, tentunya para ulama juga mengkritik beliau pada beberapa persoalan terkait dengan isu khilafah. Ya, Hizbut Tahrir sekarang sama seperti Hizbut Tahrir sekarang. Ya, yang tidak mengakui ya, para ustadz, ya bahkan tidak mau bekerja sama dengan kaum muslimin yang lain. Ya, tidak, cenderung lebih eksklusif, tidak mau bekerja sama dengan kaum muslimin yang lain. Ya, kemudian ada khalifahnya sekarang, mereka memiliki khalifah tersendiri. Ya, tentunya ya kita katakan ya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, beliau sudah meninggal, ya tentunya juga memiliki ilmu, seorang tokoh Islam. Tapi ya namanya juga tokoh, memiliki beberapa hal yang disoroti oleh para ulama, ya para ulama kita, ya, ya saya kira sampai di situ, ya tidak perlu berpanjang lebar. Intinya Taqiyuddin An-Nabhani adalah pendiri Hizbut Tahrir. Ya, mau mengetahui pemikiran beliau, ya itu semuanya ada pada Hizbut Tahrir. Saya kira di Indonesia sudah ada juga, dan Hizbut Tahrir Indonesia sudah dibubarkan. Walaupun mungkin kegiatannya masih ada, ya, tapi mereka secara organisasi, secara resmi dibubarkan karena ya eh, lebih menggaungkan isu khilafah. Ya, barakallahu fiik. Baik Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan kedua. Selanjutnya kita beralih ke peserta yang raise hand. Kita ada Muhammad Afif. Kepada Muhammad Afif dipersilahkan. Iya, makasih atas kesempatannya Ustadz. Kami mau minta tanggapan Ustadz terkait hadis Rasulullah pernah ketika berjalan melihat Asma berjalan dan menawari untuk naik ke tunggangannya. Ini katanya hadisnya sahih. Dan ini dijadikan dalil bahwa diperbolehkannya membonceng wanita Ustadz. Mungkin kami minta tanggapannya Ustadz terkait hadis ini Ustadz. Baik. Hadis Asma radhiyallahu taala anha. Saya pernah mendengar ini dari Ustaz Nur Ba'ith kalau nggak salah, kemudian dibantah oleh Ustaz Zulkarnain. Lewat saya di Facebook, ya di YouTube, dibantah oleh Ustaz Zulkarnain dan sebagainya. Baik. Hadis ini ya disahihkan oleh sebagian ulama. Hanya saja memang pemahamannya ya, bisa memiliki beberapa kemungkinan-kemungkinan. Pemahamannya bisa memiliki beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya atau sebelum kemungkinan, Asma radhiyallahu anha pada saat itu pulang dari kebunnya atau kebun atau tempat pemeliharaan kuda suaminya Az-Zubair bin Awf. Dan jaraknya ya lumayan jauh. Ya. Jaraknya lumayan jauh. Ya. Di pinggiran kota Madinah. Mungkin sekitar dari Masjid Nabawi mungkin sekitar bisa 3 kilo atau 4 kilometer. Ketika Rasulullah melewati Asma dalam keadaan ya, memikul beban dan Rasulullah lewat dengan onta, maka Rasulullah kemudian menawarkan kepada Asma agar menaiki ontanya, agar naik ke atas ontanya.
Itu kisahnya dalam Sahih Al-Bukhari dan hadis-hadis dalam buku-buku kitab yang lain. Baik. Tapi tawaran Rasulullah ini memiliki beberapa kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama, Rasulullah menawarkan agar Asma naik ke atas unta. Ya, dia mendapati seorang wanita jalan sendiri dan dia harus ditolong. Rasulullah menawarkan itu bukan berarti Rasulullah harus bonceng dengan Asma. Bukan. Tapi maknanya adalah Asma yang naik ke atas unta sedangkan Rasulullah menuntun untanya dari bawah berjalan. Itu makna. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis tidak pernah menyentuh seorang wanita yang bukan mahram. Ya. Mamassa Rasulullah SAW yada imra'atin, Rasul kata Aisyah radhiyallahu anha. Rasul tidak pernah menyentuh wanita sedikit pun, dia tidak sentuh yang bukan mahram. Jadi tawaran Rasulullah adalah agar wanita itu atau Asma naik ontanya sedangkan dia menuntunnya dari bawah. Seperti yang terjadi di antara Aisyah dengan Sofwan ibnu Mu'attal. Ketika Sofwan ibnu Mu'attal mendapati Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan kafilah, maka dia menyuruh Aisyah untuk naik ke atas ontanya, sedangkan dia menuntunnya dari bawah. Itu juga yang terjadi dengan Ummu Salamah ketika berhijrah ya ke Madinah. Ummu Salamah juga demikian, didapat oleh seorang laki-laki, kemudian dinaikkan di atas onta sendiri, kemudian dituntun dari bawah. Itu merupakan hal yang menjadi budaya para sahabat pada saat itu. Jadi budaya para sahabat pada saat itu, kalau ada wanita, maka wanitanya dinaikkan ke atas onta dan laki-lakinya turun menuntunnya dari bawah. Itu budaya mereka pada saat itu. Jadi bukan berarti Rasulullah menyuruh Asma untuk bonceng bersama beliau di atas onta. Nah, itu problem. Ya, itu akan menjadi suatu problem karena Rasulullah tidak pernah menyentuh seorang wanita sedikit. Ya, kecuali tentunya istrinya atau yang mahram. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kisah ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, kisah ini terjadi sebelum turunnya ayat kewajiban bagi wanita muslimah untuk berhijab. Kewajiban berhijab itu kan turun mungkin pada tahun wallahu alam ke-4 Hijriah atau ke-5 Hijriah. Sebelum itu kaum wanita masih terbiasa bercampur baur dengan laki-laki. Tapi ketika turun ayat hijab, maka mereka kemudian memiliki hijab, tidak bisa lagi dekat-dekat dengan laki-laki dan sebagainya. Maka ini memang Ustadz Nurbait bersalah dalam persoalan ini. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih dan dibolehkan, misalnya mengatakan bahwa ini tidak dibolehkan wanita bonceng di belakang, tapi ini sebuah kesalahan. Ini sebuah kesalahan dan tidak bisa dibenarkan. Apalagi membonceng wanita di belakang kita, subhanallah. Membonceng wanita di atas onta tidak sama membonceng wanita di atas motor. Kalau di atas onta masih jauh jaraknya, itu juga atau mungkin masih bisa menjaga jarak. Tapi kalau di atas motor tidak bisa menjaga jarak. Kalau ada parfumnya perempuan pasti tercium oleh yang membonceng. Dan hal-hal lain, persoalan-persoalan lain. Belum mungkin jilbabnya kena laki-laki, rambutnya dan sebagainya. Apalagi kalau pakai pakaian jilbab yang besar misalnya. Jadi itu tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan. Hadisnya kita katakan hadis sahih, tapi maknanya bukan bahwa Asma bonceng di belakang Rasul, tidak. Asma dinaikkan ke atas onta, Rasul kemudian menuntunnya. Terlebih lagi ini tidak bisa dijadikan dalil karena ini kejadian ini terjadi setelah kewajiban perempuan memakai hijab. Itu juga tidak bisa dijadikan sebagai jadi tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran untuk membonceng wanita. Hanya saja kalau ada seorang wanita kita dapati di jalan hutan, kita mendapatinya di hutan, dia berjalan sendiri
di hutan, tengah hutan tidak ada orang, dia berjalan sendiri. Atau dia sakit, ya. Dia misalnya kecelakaan dan sebagainya. Maka pada saat itu ya, itu persoalan darurat. Kalau kita biarkan dia jalan sendiri, mungkin dia akan mendapatkan mudarat, diganggu dan sebagainya. Maka pada saat itu tidak problem kita bonceng, bukan berarti boleh dibonceng, tidak. Tapi demi untuk menyelamatkannya, hal yang darurat. Ya, tapi dengan batasan-batasan, dengan ya batasan-batasan. Tapi kayak jadi hal darurat itu pengecualian. Ya, jadi itu hanya pengecualian. Tapi secara umum ya mendapati setiap yang didapat di jalan dibonceng, itu juga problem, tidak diboleh. Ya, jadi setiap yang dapat di jalan dibonceng, itu kita katakan tidak boleh. Ya, tapi kalau dalam keadaan darurat, ya kita mendapatinya di tengah jalan, kemudian mendapatinya kesakitan dan sebagainya, maka itu tidak ada problem. Ya, misalnya dia mendapatkan kecelakaan, ya, dan harus dibawa ke rumah sakit dan sebagainya, ya, maka itu persoalan darurat. Barakallahu fiikum. Baik, Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ketiga. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang ada di kolom komentar dulu. Pertanyaan yang diajukan oleh Umu. Afwan Ustaz, bagaimana ada berdoa agar anak kita lulus ujian SNBT misalnya, agar memiliki kebaikan dunia dan akhirat? Bagaimana kita mengetahui apakah doa yang kita inginkan di dunia diridhoi atau tidak diridhoi oleh Allah, keinginan kita itu, Ustaz? Masya Allah, ini pertanyaan yang berat, ya. Baik, ya ini boleh kita berdoa kepada Allah agar anak kita lulus ujian, agar dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, ya silahkan. Itu merupakan doa yang dibolehkan. Ya. Lalu bagaimana caranya mengetahui bahwa doa kita itu diridhoi Allah atau tidak? Ya. Caranya mengetahui adalah, ya, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, kita semakin bersyukur. Nah, kalau doa kita dikabulkan Allah, kita semakin bersyukur. Itu artinya Allah meridhoi doa kita. Atau kalau doa kita belum dikabulkan Allah, kita tetap berhusnudzon kepada Allah, itu artinya doa kita doa kita diridhoi oleh Allah walaupun belum dikabulkan. Ya. Tetapi Allah pasti akan memberikan kompensasi ganti rugi dari doa tersebut. Intinya adalah bahwa doa kita dikabulkan atau tidak, ataupun doa kita diridhoi oleh Allah, itu dilihat dari, ya, kedekatan kita dengan Allah, ketaatan kita kepada Allah. Semakin kita taat kepada Allah, dekat dengan Allah, itu artinya Allah meridhoi, ya, doa-doa kita. Barakallahu fiikum. Baik, Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan keempat. Untuk pertanyaan kelima, kita berpindah ke pertanyaan yang raise hand dulu. Pertanyaan dari Fatimah. Kepada Fatimah, waktu dan tempat kami persilahkan. Syukron, Afwan Ustadz, kami ingin bertanya 2 pertanyaan kalau boleh. Pertanyaan pertama Ustadz, apa hukumnya kita mengarahkan orang tua kita yang ingin bermohon di bank syariah Ustadz? Karena kalau di bank konve bunganya tinggi sekali. Kami sudah berikan nasihat orang tua untuk jangan mengambil uang, tetapi tidak diindahkan Ustadz, bahkan beliau sampai marah kalau dilarang ambil uang di bank. Kemudian Ustadz, pertanyaan kedua, sebagai PNS, apa hukumnya kalau kami masuk kantor tidak tidak sesuai akad Ustadz, misalnya hari Senin sampai Sabtu seharusnya, tapi karena kami perjalanan jauh dari rumah ke tempat tugas, kadang kalau sudah capek Ustadz itu istirahat 1 hari atau 2 hari, kemudian naik berkantor lagi. Bagaimana gaji yang kami terima Ustadz, apakah halal? Syukron. Assalamualaikum. Baik. Yang pertama, jazakallahu khairan pertanyaannya, terkait dengan pengambilan uang di bank sebagai utang, baik dengan kredit atau, ya, kredit biasa. Tentunya seorang muslim atau muslimah, kalau tidak memiliki keperluan yang mendesak, tidak perlu berutang. Ya. Baik di bank atau di selain bank. Kalau tidak memiliki keperluan
yang mendesak tidak perlu berutang. Ya. Kenapa? Karena kalau utang itu kita meninggal dalam keadaan tidak membayar utang, itu bisa berbahaya bagi keselamatan kita di akhir. Orang akan datang kepada kita dan menuntutnya di akhir. Ya. Rasulullah dalam hadisnya bahwa kita ini tergantung pada utang kita. Kita tidak masuk surga kalau kita masih punya utang. Ya. Oleh sebab itu, kalau tidak memiliki hal darurat, kebutuhan yang mendesak, tidak perlu berutang. Ya, biarkan naik kendaraan yang, misalnya kendaraan kita yang biasa saja, naik saja itu, tidak ada problem. Ya, karena kemudian orang mengkredit kendaraan bagus, Masya Allah, tapi utangnya 500 juta. Ya. Jadi lebih baik pakai kendaraan yang biasa saja dan tidak punya utang, dan hidup tanpa utang merupakan hal yang sangat indah. Ya. Tanpa beban, tidak ada beban. Kalau hidup dengan utang, ya, kita akan sedikit kikir. Kalau kita tidak dikatakan akan sangat kikir. Ya, karena ketika mendapatkan harta, dia akan berpikir, oh saya harus bayar utangku, kredit lagi dan sebagainya. Kalau hidup tanpa utang, ya, tidak ada yang dipikirkan. Ya. Ya, tidak ada yang dipikirkan, tidak ada kewajiban untuk membayar. Ya, dan ya, pasti akan dermawan. Ya, oleh sebab itu, ya, ini juga merupakan nasihat untuk diri pribadi saya dan para pemirsa sekalian. Ya, kalau tidak memiliki kebutuhan yang sangat diperlukan, tidak perlu berutang. Kalau seandainya memiliki kebutuhan yang sangat, ya, mendesak, ya, atau seperti yang ada pada pertanyaan, orang tua kita mau mengutang pada bank, kita sudah melarang, tapi dia malah mengutang. Ya, kita tidak bisa, ya, kemudian melarang dia dengan keras, atau melarang dia seperti kita melarang kita, tidak mungkin. Ya, dia orang tua. Ya, yang penting kita sudah memberikan nasihat kepada. Ya. Kalau dia memang mau benar-benar berutang dan kita tidak bisa melirainya, ya, hendaknya kita berusaha agar dia cukup mengutang di bank syariah, jangan di bank konvensional. Karena bank syariah, meskipun juga bank syariah, tetap tidak 100% syar'i. Tetap mudaratnya lebih kecil dibandingkan daripada bank konvensional. Ya, bank konvensional itu ribanya riba 100%. Ya, tapi kalau bank syariah ya ada juga, tapi mungkin sekitar 30%, 20%. Artinya bukan kadar ribanya ya, tapi maksudnya konteksnya secara umum, syar'inya secara umum. Ya, bahwa pelanggarannya di bank konvensional 100%, kalau di bank syariah mungkin sekitar 30%. Lebih darurat, mudaratnya lebih kecil. Jadi kalau darurat atau ayah kan Anda misalnya memaksa untuk itu, arahkan ke bank syariah. Itu lebih kecil mudaratnya. Istilah dari Prof. Abdul Hamid Habib, ya, mengutang di bank konvensional itu seperti ditabrak mobil. Ya, mudaratnya besar. Adapun mengutang di bank syariah itu seperti ditabrak sepeda. Ya. Mana mau pilih? Mau ditabrak mobil atau ditabrak sepeda? Tentu sama-sama memiliki mudarat. Tapi pilihan kita mau ditabrak mobil, yaitu mudaratnya besar, atau mau ditabrak sepeda. Ada mudaratnya tapi lebih kecil. Tentunya kita memilih ditabrak sepeda daripada ditabrak mobil. Ya. Intinya adalah bahwa, ya, kalau orang tua Anda memaksa, maka arahkan ke bank syariah. Ya, tapi kalau dia tidak mau, ya itu sudah di luar kehendak Anda dan di luar jangkauan Anda. Karena kita tidak bisa, ya, menghalangi orang tua kita seperti menghalangi saudara kita atau anak kita, ya, atau sahabat kita. Tidak. Ya, itu sudah di luar tanggung jawab kita. Kita hanya, ya, berfungsi sebagai pemberi arahan, pemberi nasihat. Adapun kalau tidak diindahkan, maka itu, ya, maka tanggung jawab kita telah selesai. Ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, ya, terkait dengan tidak masuk kantor 1 hari karena jauhnya tempat kerja. Kalau hal yang seperti ini, maka komunikasikan dengan pimpinan. Ya. Kalau pimpinan setuju, ya, maka saya kira gajinya tetap halal insya-Allah. Kalau pimpinan setuju dan memahami atau memberikan kerja tambah, ya, dia mengatakan bahwa Anda tidak datang 1 hari,
maka tidak apa, silakan datang tapi dengan kerja tambahan. Misalnya kerja di rumah saja untuk urusan-urusan tertentu. Ya, tapi dengan syarat ada izin dari pimpinan. Ya, kalau ada izin dari pimpinan, maka maka gaji Anda itu halal 100%. Tapi kalau tidak ada izin dari pimpinan, maka hendaknya Anda mengambil gaji. Mengambil gaji sesuai yang diberikan, sesuai kerjaan Anda, dan sisanya dikembalikan. Atau kalau tidak bisa dikembalikan, disedekahkan. Dan Anda tidak memiliki pahala apapun ketika bersedekah dengan uang tersebut. Tidak memiliki pahala apapun, karena itu bukan uang Anda. Jadi, saya ulang lagi, kalau ada izin dari pimpinan, maka silakan terima, itu halal. Apalagi juga kalau pimpinan memberikan kerja tambahan, misalnya kerja saja, kerjakan ini di rumah dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada izin dari pimpinan, maka tambahan hendaknya tidak menerima gaji secara sempurna. Terima sesuai dengan kadar masuknya Anda ke kantor. Misalnya dalam 1 bulan 5 hari tidak masuk kerja, silakan dihitung 5 hari itu berapa. 5 hari tidak masuk kerja tapi mendapatkan gaji secara sempurna, silakan dihitung 5 hari itu kira-kira berapa gajinya, lalu kemudian dikembalikan, atau kalau tidak bisa disedekahkan. Barakallahu fiikum. Baik, Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan kelima. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ke-6 dari hamba Allah. Mohon diajarkan salah satu pembuka dan penutup doa yang menjadi sebab pengabulan doa, Ustaz. Diajarkan pembuka, penutup doa. Baik. Pembuka doa itu adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad atau Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina. Lalu setelah itu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang terbaik adalah curhat. Sebelum meminta, Anda curhat kepada Allah. Bahkan sekedar Anda curhat kepada Allah, maka Allah tidak perlu meminta. Wahai Allah, Anda telah mengetahui saya begini-begini, saya telah begini, saya hambamu yang lemah. Tanpa meminta pun, ketika Anda curhat, itu sudah merupakan permintaan kepada Allah. Sebagaimana curhatnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub seperti dalam kisahnya, kan anak-anaknya semua meninggal. Istrinya meninggalkannya, tinggal sendiri. Maka dia curhat kepada Allah. Rabbi, inni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, saya ini ditimpa penyakit, sedangkan Engkau adalah yang maha paling pemurah. Nabi Ayub tidak berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, ya tidak. Beliau cuma curhat kepada Allah. Tapi apa jawaban Allah? Fastajabna lahu. Allah langsung mengatakan, kemudian kami pun langsung mengabulkan permintaan dari Ayub alaihissalam. Permintaan apa yang diucapkan oleh Nabi Ayub? Tidak ada permintaan. Yang dia ucapkan adalah curhat kepada Allah, curhat. Jadi curhat ini merupakan salah satu cara berdoa yang paling luar biasa. Ketika bersujud, curhat kepada Allah. Meskipun tentunya Allah lebih tahu apa yang kita alami. Tapi kita hendaknya tetap menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah, bahwa kita memang memerlukan Allah dengan cara curhat kepada. Dan yang jarang dilakukan oleh kita semua. Hendaknya curhat kepada Allah dalam sujud kita, dalam doa-doa kita. Sebelum meminta, curhat terlebih dahulu. Ya Allah, saya ini hamba-Mu yang lemah, saya ini ditimpa ini begini utang, misalnya saya tidak memiliki apa-apa lagi, saya sangat memerlukan ini, ya Allah, saya begini. Curhat kepada Allah. Ketika curhat, selingi dengan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah di akhir doa, maka hendaknya diakhiri dengan alhamdulillah. Diakhiri dengan alhamdulillah, sebagaimana dalam firman Allah, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.
bahwa akhir ucapan para penduduk surga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ditutup dengan alhamdulillah dan salawat. Jika kalau mau ditutup juga dengan salawat silahkan. Barakallahu fiikum. Baik, Ustaz, ini kita masih ada 4 pertanyaan lagi, Ustaz, tapi kita sudah ada di ujung acara. Apakah dibacakan pertanyaannya atau dicukupkan, Ustaz? Secara singkat kalau gitu, Ustaz Rafdi. Baik, Kita akan jawab Ustaz, secara singkat. selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Ummu N. Afwan Ustaz, izin bertanya, misalkan pada saat sholat tarawih berjamaah di masjid sering menangis pada saat sholat, meskipun sudah berusaha menahan namun tidak bisa, Ustaz. Apakah ini termasuk dosa karena khawatir suara ingus yang keluar dari hidung karena efek menangis mengganggu orang yang di sampingnya? Apakah sebaiknya tarawih di rumah saja atau tidak mengapa berjamaah di masjid? Baik. Baik. Ini pertanyaan yang sederhana tapi luas cakupannya, ya, terkait dengan ya, panjang kalau dibahas ya, beberapa hal. Ada beberapa poin yang ada dalam pertanyaan. Baik. Menangis dalam sholat, apalagi ketika mendengarkan Al-Quran. Ya, ketika mendengarkan Al-Quran, maka itu hal yang bagus. Ya, hal yang bagus. Ya, dan orang yang menangis ketika mendengarkan Al-Quran, yang merenungi maknanya, menghayatinya, lalu kemudian menangis karenanya, itu telah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, telah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, dan ini merupakan hal yang positif, bukan hal yang buruk. Dan bukan hal yang berupa dosa, tidak. Ya, asal menangisnya karena ya, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ketika menangis dalam salat, apalagi salat berjamaah, maka memang seharusnya kita menahan suara kita. Ya, hendaknya menahan suara kita. Ya. Ya. Adapun kalau keluar ingus, ya, yang biasanya terjadi ketika menangis, maka ini ya, bisa dihindari atau tidak diselesaikan dengan ya, menghapusnya lewat dengan tisu misalnya, nggak ada problem, silakan mengambil tisu dari kantong atau kalau tidak ada dari baju, nggak ada problem. Yang penting ya insya Allah kalau suara ingus ini tidak terlalu mengganggu jamaah yang lain. Ya, ya. Hanya saja ya, berusaha untuk menahan tangisan. Ini yang paling utama ketika berada di hadapan orang lain. Tetap berusaha untuk menahan tangisan. Ya, seorang imam pun ketika membaca, hendaknya walaupun ada ayat-ayat yang membuatnya menangis, seorang imam harus berusaha untuk menahan tangisan. Ya. Kenapa? Karena manfaatnya juga banyak. Ya. Manfaatnya banyak. Ya. Di antaranya adalah agar tidak muncul sifat riya dalam diri kita. Ya, karena ketika diketahui bahwa kita menangis, orang-orang akan mengatakan Masya Allah. Ya, kadang muncul sifat riya. Oleh sebab itu, sekali lagi menangis itu hal yang positif, bukan hal yang negatif. Keluarnya ingus silahkan langsung diselesaikan dengan tisu, ya, dihapus dengan tisu atau baju kita misalnya. Ya, kalau tidak tisu ya silahkan pakai baju sendiri, nggak ada problem. Ya, karena ingus bukan najis. Ya. Tapi apakah kalau begitu saya hendaknya tarawih di rumah atau di masjid? Yang paling bagus bagi seorang wanita adalah sholat di tempat yang lebih nyaman bagi dirinya. Kalau sholat sendiri di rumah lebih nyaman, ya, maka silahkan. Ya. Tapi kalau sholat di masjid lebih nyaman, ya, maka silahkan juga sholat di masjid. Ya. Atau kalau mau selang-seling, sekali di rumah, sekali di masjid, maka juga silahkan. Tapi yang terbaik bagi dirinya adalah di tempat yang nyaman. Ya, mana yang lebih nyaman bagi dirinya. Kalau yang lebih nyaman adalah di masjid, maka hendaknya tidak ada problem dia sholat di masjid, tapi hendaknya kalau ke masjid, ya harus memperhatikan adab-adab wanita keluar ke masjid. Ya, tidak boleh memakai parfum yang bisa, ya baunya bisa dicium dari jarak 2 meter atau 1 meter. Ya, jangan, tidak boleh seperti itu. Ya.
Ya, tidak boleh kemudian mempercantik diri, ya, apalagi pakai ya kerudung warna-warni, bunga-bunga, tidak perlu. Kalau ke masjid ya pakai kerudung yang tidak perlu ada warna-warni. Ya. Jadi perhatikan adab-adab keluar rumah atau adab-adab ke masjid. Baik, barakallahu fiikum Ustaz Rafdi. Tapi Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ke-7. Untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang diajukan oleh Hasrina Hafid. Afwan Ustaz, sebagaimana yang Ustaz katakan bahwa kita tidak boleh sembarang mempercayai Ustaz. Tapi kalau misalkan Ustaznya lulusan bergelar LC, itu bagaimana Ustaz? Baik. Ustaz media sosial terbagi ke dalam 3. Ini ambil sebagai kaidah. Ya. Pusat media sosial itu terbagi ke dalam 3 jenis. Ustaz pertama adalah ustaz yang menjadi rujukan Anda. Apa ustaz yang menjadi rujukan? Anda percaya 100%. Ya, dan ini hendaknya ustaz-ustaz yang memang terkenal dengan keilmuannya. Ya. Tidak hanya bermodalkan LC, tapi memang sudah dikenal bahwa dia adalah, orang-orang sudah mengetahui bahwa dia adalah ustaz yang lurus, yang istiqamah, yang ilmunya mendalam. Ini jadikan rujukan. Ya, jadikan rujukan. Ya. Selalu didengar ceramahnya. Kalau ada persoalan, kembali kepada ustaz itu. Apa yang dikatakan olehnya. Itu namanya ustaz rujukan. Ustaz jenis kedua adalah ustaz yang kita kadang mendengarkannya tapi tidak dijadikan sebagai rujukan. Kita kadang mendengarkan ceramah tapi bukan rujukan. Bukan rujukan. Kenapa bukan rujukan? Ya, karena mungkin dia berilmu tapi kurang, ya, maksudnya kurang, ya, memiliki kapasitas ilmu tertentu. Ya. Tapi jangan jadikan dia rujukan. Cukup ambil faedah dari. Ya, artinya kalau ada ceramahnya lewat silahkan dengar, tapi jangan dijadikan sebagai rujukan. Kalau ada yang janggal dari pemaparannya, tanyakan kepada ustadz rujukan Anda. Itu. Kemudian yang ketiga adalah ustadz-ustadz yang tidak perlu didengar. Ya, ustadz-ustadz yang kalau lewat tidak perlu didengar. Ya. Dan sayangnya ustadz yang rujukan itu sedikit. Ustadz yang layak dijadikan rujukan di media sosial itu adalah sedikit jumlahnya. Ya. Sedikit jumlahnya. Ya, maka silahkan Anda melihat ustadz siapa yang harus Anda jadikan rujukan, ustadz siapa yang Anda ambil faedah tapi tidak perlu jadikan rujukan, dan ustadz siapa yang harus dijauhi. Ya. Jadi silahkan melihat. Kalau LC tadi, ya, LC atau yang lain, mendalam keilmuannya silahkan jadikan rujukan. Tapi kalau ilmunya juga biasa-biasa saja, ya, maka silahkan dengar tapi jangan dijadikan sebagai rujukan. Ya. Tapi kalau sesat menyesatkan ya tidak perlu didengarkan. Barakallahu fiikum. Baik Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ke-8. Ini kita masih ada 3 pertanyaan lagi Ustaz, dan bertambah lagi pertanyaannya, dan juga ada 1 orang yang raise hand. Apakah mau diteruskan atau dicukupkan Ustaz? Sampai jam 10 insyaAllah kalau begitu. Berarti kita masih ada 9 menit lagi. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya kita persilakan yang raise hand dulu dari Abdurrahman Al-Fauzan. Kepada Abdurrahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, sebelumnya mungkin pertanyaannya di luar tema ya Ustaz. Namun ini bagi saya penting. Nah jadi tadi sewaktu sholat Isya saya ada keraguan untuk mengucap dalam satu kalimat bacaan tahiyat akhir, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu ketika pengucapan Rasulullah kan ada 2 hal yang berbeda itu. Bacaan Allah kadang seperti huruf O dan kadang pula seperti
tidak menyerupai huruf O begitu. Jadi apakah diharuskan kita menyesuaikan dengan tajwid Allah atau Allah? Allah itu apakah sah gitu penyebutannya? Makanya kadang saya ketika saya mengucapkan dar Rasulullah itu saya merasa ini huruf O yang saya sebut. Nah, jadi kadang saya mengulang terus. Nah, apakah mengucapkan huruf dar Rasulullah itu sah atau tidak, Ustaz? Allah gitu. Begitupun ketika kita menuntun orang syahadat gitu. Asyhadu alla ilaha illallah itu apakah sah begitu syahadatnya? Atau asyhadu alla ilaha illallah harus begitu gitu baru sah syahadatnya? baik, barakallahu fiik. Nah. Baik, barakallahu fiik ya. Ya, syukran. Tampaknya gangguan setan sama antum besar juga, Masya Allah. Baik. Tajwid itu para pemirsa sekalian. Tajwid itu hanya digunakan, diperketat pada bacaan Al-Quran. Adapun di selain Al-Quran, ya, tidak terlalu diperketat. Pada azan, silakan berazan. Ya, mau 12 harakat pun silakan. Asyhadu an la ilaha illallah, mau 12 harakat lah, terakhir itu 12 harakat, silakan. Karena tidak ya yang namanya tajwid itu hanya khusus Al-Quran. Tapi kalau dalam zikir-zikir tidak perlu sesuai tajwid. Ya. Dalam zikir tidak perlu sesuai tajwid, tapi yang penting hurufnya benar. Ya. Yang penting hurufnya benar. Ya. Tapi terkait dengan tajwid tidak wajib. Yang penting penyebutan hurufnya qaf, qaf, kaf, kaf dibaca ha, dibaca ha, dibaca ha dan sebagainya. Adapun pertanyaan Anda Allah atau Allah itu semuanya sah. Ya, semuanya sah. Ya, mau Allah atau Allah dan sebagainya itu semuanya sah. Ya, untuk tasyahud, untuk azan semuanya sah. Hanya saja yang lebih utama adalah bukan dengan huruf O. Ya, Allah biasa saja Allah. Ya, Allah. Ya, jadi bukan dengan huruf O. Hanya saja kalau dibaca dengan huruf O tetap sah. Tasyahud Anda tetap sah. Ya, karena tidak ada pengetatan pada hal tersebut. Hanya saja yang lebih utama adalah mengatakan Rasulullah, bukan Rasulullah, itu salah. Ya, Rasulullah. Ya, tetap dengan biasa, hanya saja lamnya ditebalkan. Barakallah. Ya. Baik, Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ke-9. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ummu Fakih. Pertanyaan agak berat. Afwan Ustaz, bagaimana menjawab pertanyaan Tuhan ada di mana-mana? Ya, secara singkat ketika ditanya maka ya, sesuai fitrah kita manusia. Kita selalu fitrah kita akan mengatakan Tuhan kita di atas langit. Ya, dan Allah menginformasikan bahwa dia di atas arsy. Arsy itu adalah makhluk yang paling tertinggi. Setelah arsy tidak ada lagi makhluk. Setelah arsy tidak ada lagi makhluk. Allah di atas arsy, di atas langit. Itulah jawaban kita. Apa dalilnya? Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Amintum man fis sama. Supaya kalian merasa aman dari adab zat yang ada di atas langit. Ya. War-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah beristiwa, meninggi di atas arsy. Jadi kalau kita ditanya Tuhan ada di mana, katakan Tuhan itu sesuai fitrah kita dia adalah di atas langit, dan dalam Al-Quran disebutkan dia ada di atas arsy. Artinya di atas langit dan di atas arsy tidak bertentangan. Karena ya, langit itu karena arsy itu di atas langit. Iya, dan Allah di atas arsy. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, kita masih ada 3 menit lagi sebelum jam 10. Mungkin kita lanjut lagi dari Nur Syamsi Ruslan. Afwan Ustaz, mengapa banyak penghafal Al-Quran tapi tidak merubah akhlak jadi lebih baik? Memang ini persoalan kita. Hendaknya ma'had tahfidz Al-Quran
rumah-rumah Quran, lebih memperhatikan adab. Tidak ada gunanya kalau menghafal Al-Quran tapi akhlaknya buruk. Ya, maksudnya ada gunanya tapi gunanya kurang, manfaatnya kurang. Maka akhlak ini hendaknya diubah secara baik. Ya, apalagi menghafal itu lebih mudah daripada mengubah akhlak. Ya, dari bodoh menjadi pintar itu lebih mudah daripada berakhlak buruk menjadi berakhlak mulia. Mengubah akhlak itu sangat sulit. Ya, sangat sulit. Makanya dalam misal pemilihan jodoh, selalu Rasulullah tekankan pada wanita yang berakhlak mulia, pada laki-laki yang berakhlak mulia. Kenapa? Karena kalau orang sudah berakhlak mulia, dia bisa mengubah apapun. Tapi kalau orang itu berakhlak buruk, itu sangat sulit untuk diubah. Ya. Jadi ini kesalahan pada metode atau pada metode pendidikan. Kalau seandainya ini banyak, ini kesalahan pada metode pendidikan Al-Quran. Dan memang metode pendidikan Al-Quran di kita ini masih yang masih memiliki kekurangan pada sisi pembinaan karakter. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja ini merupakan kesalahan dari penghafal Al-Quran itu sendiri. Ya bisa saja ma'hadnya atau pembinanya, gurunya sudah berusaha untuk membinanya, tapi dia sendiri yang tidak memperbaiki diri. Intinya adalah bahwa ya, selain kesalahan dari pembinaan, juga bisa saja kesalahan itu ada pada diri seorang hafid. Intinya adalah ya, bahwa seorang penghafal Al-Quran harus memperbaiki akhlak dan karakter. Ya, karena kalau penghafal Al-Quran tapi akhlaknya buruk, yaitu tidak akan memberikan efek apapun. Ya, tidak akan memberikan manfaat apapun baik untuk dirinya ataupun bagi masyarakat. Dia tidak dikatakan sebagai orang soleh. Karena orang soleh, orang bertakwa itu ibadahnya bagus dan akhlaknya bagus. Walaupun dia ibadahnya bagus, tapi akhlaknya tidak bagus, dia bukan orang soleh. Barakallahu fiikum. Baik, Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ke-11. Sekaligus menutup sesi kita pada malam hari ini. Kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan kepada narasumber kita karena telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi pengantar dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Dan juga kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan dirinya untuk bergabung dan bertanya pada malam hari ini. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari diri kami pribadi. Kita tutup dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.